Nabi SAW mengingatkan kita agar berhati-hati dan selalu menjaga anak-anak yatim ini. Begitu juga dengan para wanita, terutama yang janda-janda yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Janda-janda yang tidak punya kemampuan, susah hidupnya, tidak ada keterampilannya bekerja, gitu kan. Apalagi punya anak-anak kecil, itu pahalanya sangat besar kalau untuk disponsori. Dan Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, dan hadis ini dihukumi sahih oleh An-Nawawi dan juga Albani. Allahumma inni kata Nabi SAW, Allahumma inni uharriju haqqad da'ifaini al-yatimi wal mar'ati. Ya Allah, sungguhnya aku menganggap berat dosa penindasan atas hak dua kaum yang lemah, yatim dan para wanita. Yatim dan para wanita. Tentu di sini yang dimaksudkan adalah yatim yang tidak ada ya kemampuannya, miskin ya. Atau yatim tadi saya bilang di awal-awal mereka punya kemampuan tetapi tidak tahu mengelola harta tersebut. Dia tidak tahu mengelola harta tersebut. Baik, kita akan masuk lebih dalam kepada beberapa hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam ya, tentang masalah keutamaan dalil-dalil tentang keutamaan mensponsori anak yatim ini ya. Di antaranya adalah hadis Nabi SAW yang baru tadi kita bacakan, ana wa kafilul yatimi fil jannati kahatain. Jadi ini lafadznya agak berbeda. Kalau tadi kan saya dengan sponsor anak yatim ya, dalam buku kita itu lafadz hadisnya ya, saya dan sponsor anak yatim di surga seperti ini. Namun di sini ada lafadz lain, kemudian dikatakan qala syakka Sufyan fil wusta awillati yalihil ibham. Namun saja dalam riwayat ini Sufyan sempat ragu apakah Nabi SAW merapatkan jari tengah dengan jari telunjuk atau jari telunjuk dengan ibu jari. Maksudnya ada lafadz lain yang Nabi SAW bisa saja begini, bilangnya dekatnya seperti ini di surga, atau Nabi kasih isyarat dekatnya seperti ini. Ya. Tapi ini lafadz lain yang bisa dijadikan sebagai pegangan. Kita tambahkan dengan riwayat Abu Darda radhiyallahu anhu, ya, dia mengatakan bahwasanya Nabi SAW pernah didatangi oleh seseorang yang mengeluhkan kerasnya hatinya. Jadi dia susah sekali untuk khusyuk, susah sekali untuk semangat ibadah. Ya, seperti kita misalnya tiba Ramadan, insya Allah besok semoga Allah mudahkan kita bisa menyelesaikan Ramadan dengan penuh iman, ilmu dan amal saleh. Allahumma amin. Biasanya ada orang tidak tersentuh sama sekali, tidak ada rasa semangatnya, atau mungkin setiap hari berlalu saja begitu saja malamnya tanpa qiyamul lail, setiap hari berlalu tanpa ada zikir, tanpa ada istighfar, tanpa ada bacaan Al-Quran. Maka itu berarti hatinya keras, karena dia seperti orang yang tidak terdorong untuk memiliki aset dan amal yang dia akan membahagiakan dia di akhirat, dan dia tidak faham itu, sehingga dia lalaikan banyak waktunya. Maka ada seseorang mengeluh itu kepada Nabi SAW, lalu Nabi SAW menyarankan dia, ayatuhibbu ayyalina qalbuk wa tudrika hajatuka, apakah kau mau hatimu menjadi lembut supaya gampang, mudah tersentuh, mudah nangis, sedikit diingatkan langsung mau diamalkan, dan kamu mendapatkan dan terpenuhi hajat-hajatmu, maksudnya Allah akan penuhi apapun permintaanmu. Tentu orang ini mengatakan iya. Lalu kata Nabi SAW, irhamil yatim. Nasihat yang pertama Nabi adalah kasihanilah, perhatikanlah, ya, penuhilah kebutuhannya anak-anak yatim. Ya, ternyata dengan memenuhi kebutuhan mereka itu bisa melunakkan hati kita, yang akhirnya membuat kita ini jadi rajin untuk beribadah. Kemudian beliau mengatakan, menambahkan wamsahu ra'sahu, dan usap kepalanya, rambutnya. Dalam riwayat lain, setiap kali seseorang mengusapkan kepala yatim, maka berapa helai rambut yang terlewatkan oleh tangannya, tersentuh tangannya, maka dia akan dicatatkan pahala. Ini sebenarnya bentuk kasih sayang ya. Jadi setiap ketemu anak yatim dielus kepalanya ya. Sampai sebagian ulama salaf itu khusus mendatangi tempat-tempat yatim dan menemui mereka hanya untuk memenuhi makanannya dan mengelus kepalanya. Karena setiap helai rambut satu pahala, itu kan besar sekali. Ini berarti menunjukkan bentuk kasih sayang. Sunnah Nabi SAW mengusap kepala mereka. Wa at'imhu min ta'amik, dan berikanlah makanan dari makanan yang kau makan.
Ya, ada orang kan sebagian mungkin dia berbagi makanan, Bapak Ibu sekalian, tapi makanan bekas atau makanan yang levelnya tanda kutip di bawah level makanan dia. Nah ini tidak maksimal dalam bersedekah. Maksimal dalam bersedekah, Bapak Ibu makan makanan, misalnya di satu restoran, anggaplah restoran itu bintang 5, restoran yang enak, atau anggaplah makanan itu sangat enak, membuat Anda puas. Coba beli porsi yang sama, ya, jumlah yang sama, maksudnya saya lauknya, porsi nasinya dan segala macam, lalu berikan kepada tukang parkir, berikan kepada orang miskin di jalan. Nah itu memberikan makanan sekelas makanan yang kita makan, itu maksimal dalam bersedekah. Jadi di sini ingat pesan Nabi SAW ya, 3, kasihanilah anak yatim itu, rahmati mereka. Maknanya perhatikanlah mereka, cari mereka, ya, cari tahu tentang mereka, kemudian bantu kebutuhannya dan seterusnya. Kemudian usaplah kepalanya dan berikanlah dari makanan yang kamu makan. Yalinu qalbuka wa tudriku hajatuk. Maka pasti kata Nabi SAW, hatimu akan lembut dan akan dipenuhi hajat-hajatmu.